Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Amri Darman Deskiansah dengan NIM 0528987111 UT Kabupaten Tangerang, Banten. Oke, pada video kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari tugas praktik 3 saya, di mana studi kasusnya adalah program manajemen restoran. Ya, kita lanjutkan yang kemarin ya, cuman bedanya di sini adalah kita menggunakan mencakup konsep-konsep OOP yang sudah kita pelajari seperti abstraksi, inheritance, recapitulation, polymorphism, exception handling, dan operasi file. Gitu. Nah, program ini terdiri dari 18 kelas Java. 18 kelas Java yang saling berinteraksi. Saya akan menjelaskan satu-satu, mulai dari struktur kelas, lalu implementasi konsepnya, terakhir demo program yang akan nanti kita jalankan. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, pertama mari kita lihat struktur proyeknya. Ini ya, dimana semua file berada dalam satu package yang bernama tugas.pkj3. Nah, di sini ada 8 kelas Java. Yang pertama, yang paling penting adalah menu item. Sini ada menu item. Lalu ini adalah abstrak kelas yang menjadi fondasi seluruh hierarki kelas ya. Lalu di sini ada 3 subkelas turunannya, ada makanan, ada minuman, lalu ada diskon. Selain itu juga ada kelas menu, di mana kelas menu itu untuk mengolah daftar item. Ada kelas pesanan untuk mencatat pesanan, pelanggan, file, restoran, exception, custom, dan terakhir main restoran yang merupakan entry point program kita pada kali ini. Oke, kita ke kelas menu item. Ya, kelas menu item ini dideklarasikan sebagai abstrak kelas ya. Ini berarti kelas ini tidak bisa diinstansiasi secara langsung. Dimana tujuannya itu yaitu sebagai kerangka atau blueprint untuk semua item menu restoran. Seperti ini. Lalu yang krusialnya adalah 2 kode abstrak. Nah, tampil menu. Public abstrak dan string to file sharing. Nah, ini metode abstrak nih wajib diimplementasikan ya nanti untuk subclass abstraksi plus polymorphism. Lalu yang untuk ini metode untuk serialisasi ke filenya. Oke, lalu kita masuk ke sub makanan. Nah, ini adalah subclass makanannya. Nah, kelas makanan extend menu item. Nah, ini adalah inheritance ya, dimana makanan nanti mewarisi semua atribut dan metode dari menu item tadi ya, dimana lalu kita bisa menambahkan 2 atribut spesifik sendiri, jenis makanan dan deskripsi. Nah, seperti ini. Nah, di konstruktor kita panggil super untuk meneruskan harga, nama, dan kategori parent class. Ini cara Java memanggil konstruktor kelas induk. Seperti ini. Oke, selanjutnya itu ada subkelas minuman. Nah, subkelas minuman ini itu sama seperti makanan, dimana kelas minuman juga extend dari menu item. Nah, atribut tambahan yang dimilikinya adalah jenis minuman dan ukuran menu item untuk kapasitas dalam mililiter. Nah, seperti ini. Oke, bagian selanjutnya itu adalah encapsulation ya. Encapsulation ini diimplementasikan dengan membuat semua atribut bersifat private. Ini artinya atribut tidak bisa diakses langsung dari luar kelas.
bagian getter dan setternya di sini ya. Aksesnya hanya bisa dilakukan lewat getter dan setter yang publik. Nah, dan yang menariknya di sini adalah setternya itu tidak hanya memindahkan nilainya saja, namun setternya juga untuk menampilkan harga. Nah, misalkan public void, nah, ini harga kurang dari 0, maka harga tidak boleh negatif, seperti itu. Ada validasi di dalamnya, harga tidak boleh negatif. Nah, kalau ada yang mencoba memasukkan harganya negatif, nah maka programnya nanti akan langsung melempar exception. Nah, begitu juga setter untuk diskon, nilainya harus antara 0 sampai 100%. Oke, kemudian kita akan ke bagian kelima, ada polymorphism. Nah, polymorphism ini paling terlihat pada menu tampil menu. Oke, kita buka tampil menu. Maaf. Nah, ini untuk polymorphismnya adalah yang seperti ini codingannya ya. Dimana terlihat pada menu tampil menu. Nah, perhatikan bagian di kelas menu ini, dimana for menu item itu daftar menu ya. If item kategori equal sama dengan kategori sekarang, maka kategori sekarang sama dengan item dari kategori. Sistem akan mencetak kategori sekarang untuk case. Nah, lalu sistem akan mencetak nomor. Seperti itu. Variabel item ini bertipe multi item ya, tapi saat dijalankan Java akan mencari implementasi tampil menu yang sesuai berdasarkan objek yang sebenarnya. Nah, kalau objeknya makanan, maka tampil makanan akan muncul. Kalau minuman, maka tampilan minuman yang akan muncul. Nah, kalau diskon, tampilan diskon yang akan muncul. Nah, masing-masing kelas itu kita punya implementasi sendiri. Nah, makanan menampilkan jenis dan deskripsi. Ya, minuman menampilkan jenis dan ukuran. Ini minuman menampilkan jenis dan ukuran. Lalu diskon itu menampilkan persentase dan syarat diskonnya itu seperti apa. Nah, itulah polymorphism, satu nama metode banyak perilaku berbeda. Oke, bagian selanjutnya ada exception handling. Kita buka kelas restoran exceptionnya. Nah, ini untuk exception handling saya membuat 3 custom exception yang turunkan dari kelas exception bawaan Java. Pertama, menu item tidak ditemukan exception. Nah, dilempar ketika pengguna memasukkan nomor item yang di luar jangkauan daftar menu. Nah, kedua, pesanan kosong exception, yang dimana saat dilempar program mencoba menampilkan atau menyimpan struk tapi pesanan nanti masih kosong. Nah, ketiga ada format file exception, dimana dilempar saat memuat menu dari file dan ada baris yang formatnya tidak dikenali. Nah, seperti itu saya bilang nih, ada di menu kelas menu ya, dimana ini adalah exceptionnya, dan di sisi pemanggil exception ini ditangkap dengan try catch. Pesan errornya nanti akan langsung ditampilkan pengguna. Program tidak crash melainkan memberikan informasi yang berguna. Lalu selanjutnya ada bagian operasi I/O dan file. Nah, operasi file ada 2 tipe. Nah, kelas menu untuk menyimpan daftar menu dan kelas pesanan untuk menyimpan struk. Nah, metode simpan file ke file menggunakan buffered writer untuk menulis setiap item file. Menu .text. Nah, setiap item dikonversi ke format teks lewat metode toFileString yang tadi sudah kita definisikan di masing-masing subclass. Nah, format ini sederhana sehingga dipisahkan tanda pipe. Nah, pada saat program dijalankan ulang, nanti metode mod dari file membaca file.
parsing setiap baris dan merekonstruksi objek Java yang sesuai. Mana bisa kita lihat untuk menyimpan daftar menunya, ini adalah kegunaannya, yang menyimpan daftar menu ke file teks value, dimana public void simpan file. Jadi pakai buffer writer ya. Nah, daftar menu. Nah, lalu ini untuk membuat daftar menu dari file teksnya tadi, public void muat dari file. Seperti itu. Nah, untuk struk, nah, setiap pesanan yang disimpan ke folder struk dengan nama file unik berdasarkan nama pelanggan dan timestamp. Jadi kalau ada puluhan pesanan sehari, semua tersimpan terpisah dan tidak saling menimpa. Ada juga metode lihat riwayat struk yang menampilkan daftar file yang struk yang tersimpan, dan pengguna bisa memilih untuk membaca kembali langsung dari menu program. Oke, bagian selanjutnya untuk penyimpanan data, program menggunakan ArrayList dari Java Collection Framework. Nah, kelas menu punya ArrayList bertipe menu item untuk semua item menu. Nah, kelas pesanannya punya ArrayList sendiri untuk item yang dipesan pelanggan. Nah, ini ArrayListnya. Nah, untuk struktur keputusan dan pengulangan ada beberapa tempat. Pertama, switch case. Nah, di main restoran untuk navigasi menu utama. Kedua, ada while loop. Nah, yang membuat menu interaktif terus berjalan sampai pengguna memilih untuk keluar. Ketiga, for loop untuk iterasi daftar menu saat ditampilkan. Dan untuk string, program cukup intensif menggunakannya, mulai dari split untuk parsing file, format untuk tampilan berformat dengan rupiah, hingga replace all untuk membuat nama file yang aman dengan karakter yang spesial. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan demo programnya ya. Maaf. Nah, ini adalah tampilan dari hasil praktik kita, tugas 3, dimana tapi muncul selamat datang di restoran Sedapnyo, manajemen menu V1, data menu file menu tidak ditemukan dengan kosong. Nah, sekarang kita jalankan programnya. Pertama, kompilasi dulu semua file Java. Sudah, ketika error, kalau tidak ada error seperti ini, artinya semua sudah kelas sudah benar secara syntax. Nah, kita coba tambahkan satu nasi goreng makanan. Kita coba tambah satu, tambah makanan, nama makanannya nasi goreng. Nasi goreng dengan harga 35.000. Jenis makanannya nasi. Deskripsi singkat, enak gitu misalkan. Nah, lalu tambah satu minuman es teh manis. Kita klik tambah item lagi. Kita klik 2 minuman, tambah minuman es teh manis. Es teh manis dengan harganya sekitar 8.000 aja. Jenisnya dingin, sininya enak. Ukurannya ukurannya 350 ml. Oke, dan satu diskon. Tambah 3. Nama promonya itu kita kasih nama promo weekend. Promo weekend 15%
Nah, syaratnya ini mah 50.000. Oke, sekarang kita ke tampilkan menu. Perhatikan item di kelompok per kategori tampilan berbeda-beda sesuai jenisnya. Kita tampilkan menu restoran yang sudah kita. Nah, ini ya, ini tadi sudah kita buat. Di sini ada makanan nasi goreng harganya sekian, 35.000, jenis nasi, lalu ada diskon. Ya, lalu sekarang kita akan membuat pesanan baru. Kita coba pesanan baru atas nama Budi. Misalkan Budi nasi goreng tambah item dari menu. Kita tambah lagi 2 untuk minumannya, es teh manis. Kemudian tekan promo, terapkan diskon. Oke. Oke, sudah dimasukin. Sekarang kita akan selesai dan tampilkan struk. Nah, ini adalah tampilan struk pesanannya. Mohon maaf kurang rapi ya. Struk pesanan restoran dengan pelanggan atas nama Budi, waktunya jam sekian. Item pesanan sini ada nasi goreng dan es teh manis 8.000. Nah, subtotal 43.000. Nah, diskon promosi 15%, 6.400, sehingga total bayarnya ada 36.550. Oke, saat kita keluar menu teks otomatis simpan coba, sehingga menu akan langsung terisi tanpa perlu input ulang. Coba kita keluar, kita simpan menu file. Oke, ya. Oke, berhasil teman-teman. Oke, mungkin itu adalah presentasi saya dari tugas praktik 3 pemrograman manajemen restoran berbasis Java OOP. Nah, merangkum apa yang sudah diimplementasikan. Pertama, abstraksi lewat abstract class menu item. Kedua, inheritance dengan 3 subclass makanan, minuman, dan diskon. Ketiga, encapsulation dengan semua atribut, record, dan akses lewat getter setter bervalidasi. Keempat, ada polymorphism pada menu tampil menu yang tampil berbeda di setiap kelas subclass. Kelima, exception handling dengan 3 kelas exception. Keenam, operasi file untuk menyimpan dan memuat semua menu serta struk pesanan. Dan ketujuh, terakhir adalah penggunaan array list, string, switch case, dan loop sesuai kebutuhan. Semua konsep itu tidak berdiri sendiri, tapi saling terhubung membentuk suatu program yang fungsional dan terstruktur. Oke, silakan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.